Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Salam dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah pertanyaan dari dulur-dulur yang memenuhi sosial media Bima ANF, yang dimana di sini berkaitan dengan warga kehormatan yang dikukuhkan oleh para pengurus pusat. Nah, tapi sebelum pembahasan kita lebih jauh lagi dulur-dulur, Bima ANF ingin menyampaikan kepada dulur-dulur semua ya, kali ini atau akhir-akhir ini cuaca agak ekstrim dulur-dulur. Alangkah baiknya dulur-dulur semua menjaga kesehatan ya kan, juga tetap berolahraga. Karena saya kemarin mengalami dan bahkan sampai sekarang ya, keluarga saya ini mengalami sakit secara bergiliran ya. Yang pertama istri saya, yang kedua saya, yang ketiga anak saya. Nah ini saya malah agak kambuh lagi dulu. Yang bila mana apabila kita di swab, ini jelas pasti positif dulu ya. Positif COVID apa positif Omicron atau Popcron. Jadi intinya tetap jaga terus kesehatan, jangan sampai kita melalaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Salah satunya adalah berolahraga dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan dulu. Warga kehormatan ya, sebenarnya ini sudah dijelaskan di video Bima ANF yang sebelumnya ya. Namun dalam pembahasan kali ini, mungkin pembahasan kita akan lebih condong ke jabatan yang diberikan kepada sang warga kehormatan ini ya. Karena apabila kita lihat di kolom komentar, dulur-dulur kita ini bukan hanya tidak setuju dengan adanya warga kehormatan ya kan. Warga yang dimana sebutan warga ini harusnya latihan dari siswa hingga warga. Tapi ini tahu-tahu udah jadi warga aja karena dilihat dari jabatan atau kemampuannya. Tapi dulur-dulur kita juga mungkin kurang terima dengan jabatan yang diberikan oleh warga kehormatan ini. Salah satu contohnya adalah jabatan sebagai Dewan Pembina. Nah ini mungkin yang perlu kita luruskan sedikit ya dulur-dulur. Dimana dulur-dulur kita ini mungkin banyak sekali yang tidak update dengan organisasi PSHT ya kan, organisasi kita tercinta ini. Yang dimana jabatan tertinggi di PSHT itu adalah Dewan Pusat dulur-dulur. Dewan Pembina itu hanyalah istilahnya gimana ya, teman ngobrol lah kalau bahasa umumnya itu. Teman ngobrol bagi para pengurus pusat ketika menghadapi suatu permasalahan yang sulit teratasi. Kita ambil contoh ya dulur-dulur. Dulu PSHT ini anggotanya pernah terlibat suatu kasus ya kan, atau permasalahan. Yang dimana di sini permasalahannya adalah pengeroyokan terhadap salah satu putra asli Dayak, yang dimana memancing para masyarakat Kalimantan asli untuk memusuhi PSHT kan, atau membenci PSHT. Untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu adanya pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Dayak, yang dimana omongannya ini sangat dipercaya oleh masyarakat sana dulur-dulur. Tidak mungkin kita yang sebagai warga PSHT yang apalagi notabene seorang pendatang itu bisa semudah itu dalam melakukan pendekatan. Akhirnya di sana diangkatlah salah satu tokoh Dayak ya kan, yang diangkat sebagai warga kehormatan, dan di sana dia diberi jabatan sebagai Dewan Pembina. Dan mungkin ini adalah salah satu contoh yang gamblang buat dulur-dulurku dan mudah disimpulkan. Apa sih jabatan Dewan Pembina itu dalam PSHT? Sebenarnya tidak berarti apa-apa dulur-dulur. Hanya saja sebagai wujud penghormatan kita kepada orang yang sangat berjasa kepada organisasi kita ya kan, yang telah mampu melakukan pendekatan kepada orang-orang sekitar atau masyarakat yang entah itu lingkup kecil atau lingkup besar, sehingga PSHT ini bisa diterima dimanapun ya kan, bisa berkembang dimanapun ya. Dan perlu digarisbawahi ya dulur-dulur, Dewan Pembina ini dia tidak bisa melatih, tidak bisa melakukan proses kecer, atau bahkan mungkin membuka suatu tempat latihan di mana tujuan dia ingin mengembangkan PSHT kan, sama-sama ingin mengembangkan PSHT. Itu tidak bisa dulur-dulur. Karena ya status sebagai warga kehormatan ini dari kalimatnya saja atau katanya saja kan sudah bisa disimpulkan bahwa ini adalah wujud suatu penghormatan dari kita sebagai warga PSHT terhadap jasanya. Tapi kenapa harus diangkat sebagai warga ya kan? Kenapa tidak dengan bahasa yang lain atau dengan nama yang lain? Karena ya agar lebih enak lagi apabila nanti suatu saat terjadi suatu permasalahan, apabila nanti suatu saat kita membutuhkan bantuan, dengan adanya status dia yang terlibat dalam organisasi
organisasi kita. Jadi kita lebih enak dalam menyampaikan aspirasi kita dulur-dulur. Tapi apabila dia tetap kita anggap orang lain, bukan bagian dari PSHT, nah ini nanti efeknya ke depannya dulur-dulur. Istilahnya gini loh ya, serba pakewo. Apa ya enak minta tolong sama orang ya kan, tapi kita minta tolongnya pas butuh saja ya kan. Bukan sebagai saudara, bukan sebagai apapun, kerabat atau apalah. Tapi kita hanya minta tolong saja, ini apa enak. Jadi disitulah adanya pengukuhan sebagai warga kehormatan. Itu untuk menghormati orang-orang yang berjasa kepada organisasi kita. Namun dia tidak bisa mengikuti latihan PSHT dari siswa hingga warga. Dan sekali lagi mungkin yang menjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi oleh dulur-dulur semua, warga kehormatan yang diberi jabatan Dewan Pembina sekalipun, ini intinya tidak bisa melatih dulur-dulur, tidak bisa melatih, tidak bisa melakukan prosedur. Dia hanya tergabung dalam struktur organisasi PSHT-nya saja, ya kan, organisasinya saja. Tapi secara ajaran tidak ada yang lebih penting dari jabatan Dewan Pembina atau warga kehormatan ini. Karena jabatan tertinggi di PSHT kan, itu merupakan Dewan Pusat. Jadi semoga menjadi jawaban untuk dulur-dulurku semua. Jangan sampai karena 3 pilar yang menghancurkan rasa persaudaraan kita, yaitu adalah harta, tahta, wanita, ini menimbulkan sebuah kesenjangan sosial dalam organisasi yang kita cintai bersama ini. Karena di PSHT ini kita sama-sama ikhlas. Tidak ada suatu tujuan apapun di PSHT ini selain mengabdi dan mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dari Mas Pelatih dulu. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudara. Tercatat dalam buku sejarah, perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.